Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video pembelajaran bahasa Inggris. Di sini saya membahas tentang kalimat bahasa Inggris yang menggunakan simple present tense. Kemudian kita lihat simple present tense itu dibuat dengan rumus subject, kemudian ditambah dengan verb one atau kata kerja pertama, kemudian ditambahkan dengan s atau es, baru ditambah dengan object. Ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif kita bisa menggunakan rumus subject ditambah dengan do atau does, ditambah dengan not, ditambah dengan verb one atau kata kerja pertama, ditambah dengan object. Untuk kalimat negatif. Dan untuk kalimat tanya kita menggunakan rumus do atau does ditambah dengan subject, ditambah dengan kata kerja pertama, ditambah dengan object. Ini untuk kalimat tanya. Jadi ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Ini untuk rumus simple present tense yang verbal atau kalimat yang ada kata kerjanya. Kemudian untuk rumus berikutnya ada subject ditambah dengan am, is, atau are. Pilih salah satu ya, ditambah am atau is atau are, kemudian ditambah dengan complement. Kemudian ya kalimat negatifnya subject ditambah am, is, are. Am, is, are itu sering disebut juga dengan to be atau be ya. Kemudian ditambah dengan not, ditambah dengan complement. Kemudian untuk kalimat tanya, am, is, atau are ditambah dengan subject, kemudian ditambah dengan complement. Ini untuk kalimat nominal. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Seperti apa? Nanti ya bisa menggunakan adjective, kemudian noun, adverb gitu. Ini dia contoh kalimatnya ya. Ini kita urut dari kalimat yang verbal, yang ada kata kerjanya dulu ya. Itu nomor 1 misalnya, I buy new dictionary. I buy new dictionary. I, subjeknya I, verbnya verb 1, buy, kemudian objeknya adalah new dictionary. Kemudian yang nomor 2 ada they meet Mr. Sarlam. They meet Mr. Sarlam. Subjeknya they, verb satunya meet, kemudian objeknya adalah Mr. Sarlam. Kemudian yang nomor 3, my mother cooks rice. Ya, my mother subjek, cooks, coba perhatikan, cooks kata kerjanya ada s-nya. Ini karena subjeknya tunggal, cooks, kemudian rice, nasi. Ya, I buy new dictionary, saya membeli kamus baru. Nomor 2, they meet Mr. Sarlam, mereka bertemu Mr. Sarlam. Yang nomor 3, my mother cooks rice, ibu memasak nasi. Itu coba perhatikan kata kerjanya ada yang ditambah s atau es dan ada yang tidak. Nomor 1 tidak, nomor 2 tidak, nomor 3 ditambah s karena subjeknya tunggal. Jadi penambahan s atau es pada kata kerja nanti disesuaikan dengan subjeknya. Kita lihat contoh berikutnya, ini kalimat negatif ya, negatif. Nomor 1, you do not know the way. Subjeknya you, kemudian ditambah do, ditambah not, ditambah know the way. Kamu tidak tahu caranya. Kemudian yang
Nomor 2, she does not water that rose. She does not water that rose. She, subjek, ditambah does, ditambah not, ditambah water, kata kerja pertama, ditambah objeknya adalah that rose. Dia tidak menyiram bunga itu. Dia tidak menyiram mawar itu. Rose itu mawar. Kemudian yang nomor 3, Ardi does not clean his house. Ardi tidak membersihkan rumahnya. Subjeknya Ardi, ditambah does, ditambah not, ditambah kata kerja pertamanya clean, ditambah dengan objeknya adalah his house. Ini nomor 1, 2, 3 disusun sudah sesuai dengan rumus. Perhatikan mungkin di sini penggunaan do atau does-nya ya. Ya, bisa disimak di video saya yang lain terkait penggunaan do sama does. Itu seperti nomor 1 menggunakan do, nomor 2 menggunakan does. Begitu juga dengan nomor 3, ini ada ketentuannya masing-masing. Kemudian ini contoh untuk kalimat tanya ya. Ingat penggunaan do atau does itu nanti dipelajari di video yang lain ya. Ini berbeda-beda soalnya, ada yang pakai do, ada yang pakai does. Nomor 1 pakai do. Do you study English? Do you study English? Nah, ini do ditambah subjek, ditambah kata kerja pertamanya study, ditambah objeknya adalah English. Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Do atau does taruh di depan, ini jadi apakah. Kemudian kita lihat nomor 2. Nomor 2, does my mother wake you up? Does my mother wake you up? Does ditambah subjeknya adalah my mother, kemudian ditambah kata kerja pertama wake up ya, wake. Objeknya adalah you. Does my mother wake you up? Apakah ibuku membangunkan kamu? Nomor 3, do we help our parents? Do we help our parents? Do ditambah subjeknya we, ditambah kata kerja pertamanya help, ditambah dengan objeknya adalah our parents. Apakah kita membantu orang tua kita? Ini kalimat tanya. Selanjutnya ini kita menggunakan rumus untuk kalimat nominal. Kalimat nominal ya, kalimat nominal. Tadi ingat rumusnya ya di atas. Ini contoh kalimatnya nomor 1, I am happy. I am happy. Di sini tidak ada kata kerja ya. Ini menggunakan kata sifat. Nomor 1 itu I am happy. Artinya saya senang, saya bahagia. Rumusnya subjeknya I, kemudian am is are, kita pilih am. Kemudian komplimennya kita pakai happy, kata sifat. Karena komplimennya itu bisa kata sifat, kata benda maupun kata keterangan. Nah, di sini kita pakai kata sifat. I am happy. Ingat penggunaan to be atau am is are ini juga berbeda-beda ya. Ada yang pakai am, ada yang pakai is, ada yang pakai are. Juga silahkan disimak di video saya yang lain ya, di ahlinya Inggris sudah dibagikan itu penggunaan to be ya, subjek ditambah to be. Kita lihat yang nomor 2, my father is kind. Ini juga masih sama menggunakan komplimentnya menggunakan kata sifat kind. Subjeknya my father, kemudian ditambah to be-nya di situ adalah is, kemudian ditambah dengan kata sifat kind, baik hati. Ayah saya baik hati. Dan yang nomor 3 kita lihat they are there. They are there. Nah, ini beda dari nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 3 ini tidak pakai kata sifat tapi pakai kata keterangan. There, di sana. Subjeknya they, setelah they kita tambah to be-nya are, kemudian complementnya kita pilih there. Artinya di sana. They are there. Mereka
di sana. Ini kalimat nominal. Kalau yang ini adalah contoh untuk yang nominal yang negatif ya. Rumusnya jangan lupa tadi di atas sudah di awal-awal ya. Pertama tadi sudah saya sebutkan. Itu dihafalkan untuk panduan kita membuat kalimat. Ini kalimatnya adalah nominal ya, tapi yang negatif. Contohnya, you are not lazy student. You subject are to be, kemudian ditambah not, ditambah kata sifat lazy, kemudian student. Lazy student. Kamu bukanlah siswa yang malas. Kemudian nomor 2, she is not police woman. She is not police woman. Dia bukanlah police woman. Poluan. Jadi subjeknya she, to be-nya is, ditambah not dengan ditambah complement-nya adalah police woman atau poluan. Yang ketiga, Yoga is not my classmate. Yoga is not my classmate. Subjeknya yoga, to be is, kemudian not, kemudian bukan objek. Ini complementnya adalah my classmate. Jadi tetap dititik beratkan pada penggunaan is atau are-nya. Harus di luar kepala agar membuat kalimatnya tidak bingung atau bisa dengan mudah membuat kalimat secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada yang nominal tapi yang tanya. Ya, itu contohnya are you happy? Are you happy? Nomor 1 perhatikan kan rumusnya are-nya to be-nya di depan, kemudian ditambah subjek baru ditambah dengan complement. Ini ya, are you happy? Apakah kamu senang atau apakah kamu bahagia? Sudah sesuai dengan rumus. Kemudian yang kedua, is she your sister? Is she your sister? Ya kan? Subjeknya she. Kemudian to be-nya kan taruh di depan, is. Kemudian your sister. Ini complement-nya. Nomor 3, am I serious? Ya, am-nya, to be-nya taruh di depan, ditambah subjeknya I, kemudian complement-nya adalah serious. Am I serious? Apakah saya serius? Ya. Thanks ya, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya dan menambah pengetahuan terkait penggunaan simple present tense. Karena ini sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusnya tadi, baik itu yang verbal ataupun yang nominal, jangan lupa itu dihafalkan. Kemudian contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan dengan detail dan gamblang. Itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.